ini tim medsosnya Gibran oke tuh men. Kan dia nggak joget-joget tuh. Disebutnya wah ini Pak Wapres sangat mengerti empati rakyat, nggak ikut joget-joget. Termasuk si Pasya Ungu juga ketiban positifnya tuh. Padahal mungkin dia lagi malas aja. udah nggak usah diterusin. Ya kan kali-kali tebakan gua doang. Tebakan gua, lu nggak usah jadi kayak begini. Kesannya gua kayak nggak percaya sama Mas Wapres. Ini kan tebakan gua dong, bisa jadi gua salah bang. Lu bukan tim medsosnya. Ya kalau bukan nggak apa-apa, terusin. Kalau pikirin tuh ya, biar gue nggak mau viral kali aja gue jadi wapres kan. Amin. Masa gue nggak kecipratan Menko ya? Lu mancing lo? Nggak apa-apa bro. Nanti lu kasih gue penghargaan. Tanda jasa. Harusnya ketika demo terjadi, karena mungkin ada sebagian di pemerintahan nggak tahu tentang eskalasi evolusi marketing, sehingga ya apapun bentuknya lah, ada yang rusuh kan? Coba digerakin satu, kasih buzzer satu, tambahin 2, tambahin 3 atau berapa itu, ngasih roti ke TNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi kita udah ngobrol sambil makan bubur. Nah ini repotnya bro. Kenapa? Admin gue itu, gue udah nge-set ini yang kedua. Iya. Kadang-kadang ditaruh ini yang pertama. Terserah dia aja gitu. Dapat idenya. Oh. Jadi kan gini ya. Ada juga tamu gue yang komplain. Loh gimana kan katanya yang makan dulu. Kok ini ternyata yang di sini dulu. Iya. Nah, gue bilang ya itulah kekuasaan admin bro. Oh iya. Passwordnya kan di dia. Oh gitu passwordnya di dia. Udah nih ya kita masih sama Bang Dery. Siap. Nah, Aduh. sini nih kan. Bahaya di sini nih. Bro. Siap. Banyak banget yang ngomong. Ini pandangan politik gue lah. Ya. Jadi satu hari gue diundang bicara ada FGD yang ngadain BSSN. Badan Cyber dan Sandi Negara. Iya. Itu gue ngomongin tentang undang-undang ketahanan cyber lah. Nah di situ gue terus kemudian ada beberapa tamu itu menilai salah satu masalah terbesar bangsa ini hari ini trust level rakyat ke pemerintah, atau kalau bahasa aktivis tuh trust level rakyat ke penguasa tuh kecil banget, bahkan hampir nggak ada. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun kebijakan yang dikeluarkan, orang nggak percaya. Misalnya, bahkan ada beberapa hal kan, ini kemarin nih Menteri Maman kesini nih. Wah, Bang Maman. Nah, ya. sapa UMKM itu kan. Top itu. Terus dia bilang, tahu nggak lo? Langsung orang-orang nggak percaya. Disangkanya kita bikin sapa UMKM itu kan bagus tuh ya. Itu disangkanya kita mau daftarin itu UMKM supaya gampang ditarikin pajak. Oh iya. Jadi itu kan langsung trust levelnya jelek banget tuh kan. Iya. Padahal kan maksud gue baik. Tapi kok masyarakat gitu. Nah, gue tambahin lagi di pertemuan itu tentang face recognition bro. Lu kalau naik kereta jarak jauh, itu lu mesti daftarin face lu supaya bisa masuk ke keretanya, naik keretanya. Maksudnya si KAI bagus. Jadi lu nggak usah diperiksa-periksa KTP-nya segala macam, dia langsung lewat aja bless gitu. Tapi banyak orang yang nggak mau. Lebih baik gue konvensional masuk gerbang yang lebih jauh, pakai KTP lebih lama nggak apa-apa. Cuma gue nggak usah daftarin muka gue. Itu kan trust level juga. Muka gue mau diapain? Lu butuh face recognition gue, terus mau lu pakai buat apa? Tapi kan ini negara sebetulnya. Kalau dulu kan orang tuh diminta negara kan right gitu ya, nasionalis, apapun yang dibutuhkan oleh negara, gue oke. Tapi kan sekarang nih selalu ada pertanyaan dulu. Maksudnya apa ya? Begini-begini tuh maksudnya apa ya? Misalnya, terus lagi nih gue sengaja kasih contoh case-nya banyak, bahkan sampai di level yang lebih kecil. Level, jadi di kampus gue itu bikin koperasi buat alumni. Nah si koperasi buat alumni ini namanya Dana Kitri tuh, udah gue sebut ya. Dana Kitri. Nah, UI ya? Unpad. S1 gue di Unpad soalnya. Nah waktu ini di launching
untuk guide members itu kan ada lo kasih KTP lo, Iya. nik lo, nggak jadi men orang-orang, nggak jadi daftar. Bertanya nik gue mau diapain, KTP gue mau diapain. Jadi itu udah turun terus tuh level kepercayaannya sampai ke level yang kecil itu. Oke. Ini sebetulnya salahnya pemerintah yang tidak lagi dipercaya rakyat atau tingkat kritisnya rakyat yang meningkat. Siap. Dari Ansah kasih solusi. Wow. Ya jawabannya. Beban. Disclaimer dulu kali depannya. Iya, harus banyakin kata disclaimer sama banyakin kata oknum di sini nih kayaknya. Iya. Kopi atau teh dulu sebelum lo ini ya. Ikut aja. Kopi ada 2 deh. Boleh. Oke. Ini langsung nih. Langsung. Disclaimer-nya adalah gue bahas dari sudut pandang orang brand atau branding, Ya. orang IP, intellectual property atau apapun itu lah ya, pengusaha karena pentingnya bangun trust apa segala macamnya dari situ dulu. Jadi teman-teman jadi jangan mikir bahwa gue politikus nih. Setuju banget dan suka banget tanpa pembahasannya. Di sini tuh ada 2 pembahasan mata pisau bang. Kalau mau ditambahin 3 juga boleh sih. Yang pertama adalah mengenai channel distribusi. Nanti gue runut semuanya nih ya. Yang pertama channel distribusi. Dan yang kedua adalah tentang alam bawah sadarnya manusia atau konsumen. Yang ketiga adalah dari penguasa itu sendiri gitu, pemimpin itu sendiri, stakeholder lah berarti kan kalau digabungin 3-tiganya. Nah, fundamentalnya gue bahas dari pertama dulu bang, adalah mengenai pertambahan atau bertumbuhnya pesatnya channel distribusi. Gue pakai teori Profesor Albert Mehrabian, orang Iran yang besar di Amerika. Dia jadi profesor di University California of Los Angeles gitu tahun 1967. Nah, nanti gue turunin semuanya ya, nyambungnya sama teori komunikasinya beliau. Channel distribusi itu dulu cuma 3. TV, radio, koran. Sehingga pesan-pesan, narasi, apapun itu lah bentuk komunikasi, gitu, penggiringan opini dan seterusnya itu terbatas. Bahkan ngiklan aja mesti bayar kan. Jadi orang-orang tertentu yang bisa bayar punya uang untuk tampil di TV apa segala macamnya. Casting juga sama. Ya, benar-benar orang nggak bisa punya suara, punya hak. Ya kalau lu nggak keterima castingnya lu nggak bisa tampil di TV. Jadi mengenai komunikasi itu kayak terbatas atau bahkan bahasa kasarannya mudah dibungkam lah. Nah, oke. Artinya dari teori komunikasi ya cuma itu aja. Karena kan gue juga dari komunikasi bang. Kalau mungkin politik di gue komunikasi gitu kan, kuliahnya dan lain sebagainya. Jadi kita pahami betul lah tentang si komunikasi ini seperti apa dan berhubungan erat sama distribusi channel. Nah makanya apa kesimpulannya? Kalau pengusaha itu lihat deh, coba cek. Saya mungkin tantang teman-teman semua. Zaman dulu kita ingat tagline-nya. Soundsinya mana? Berapa lapis ratusan? Diputar dari jilat dicelupin. Satu lagi dari Mayora. Gitu kan. Buat anakku coba-coba. Nah, apapun itu. WSWS bablas angin. Kita tahu. Kenapa? Karena channel distribusinya sempit sedikit. Nah sehingga ya informasinya ya masuknya itu aja. Dan ya hanya terbatas. Nah sekarang coba gue tantang. Satu tangan lu aja mungkin nggak lebih nih jari-jarinya untuk tahu tagline di era sekarang. Ini pun kalau gue ngomong ini kayak mulai aja dulu, lu baru pasti ada jalan, lu baru gitu kan. Udah mentok. Mungkin brand-brand yang brand pasti bertambah, tapi lu nggak hafal. Kenapa? Karena channel distribusinya makin banyak. TV, radio, koran, tambahan lagi digital, belum lagi TikTok, turunannya banyak lagi, belum lagi Instagram, turunannya banyak lagi. Nggak perlu punya uang buat bersuara. Nggak perlu punya uang buat beriklan. Nah ini yang pertama dulu nih. Nanti baru kita bahas stimulusnya. Rakyat harus ngapain, pemerintah harus ngapain. Masukan gitu loh ya. Artinya kalau di channel distribusi itu permasalahannya udah berbeda. Nah kalau mau disenggol-senggol dikit masalah rakyat sama pemerintah. Nah artinya rakyatnya begitu lihat channel distribusinya dia harus reaksi apa. Pemerintahnya begitu ngeliat channel distribusinya juga masif gitu harus stimulus apa. Jadi udah beda nih gamenya. Nah jadi nggak bisa disamaratakan dengan gaya-gaya kampanye politiknya tuh kayak zaman waktu hanya TV itu terbatas, radio doang apa segala macam, nggak bisa, beda gamenya. Nah makanya kan privilege gue pribadi, alhamdulillah gue anak milenial, jadi di 2 alam tuh 2 generasi kita ngerasain, zaman analog ngerasain, zaman digital ngerasain. Nah itu berbanggalah buat milenial. Nah kayak begitulah kurang lebih. Nah jadi channel distribusi udah beda nih, penerapannya udah pasti beda. Lanjut. Nah dari channel distribusi kita melihat bahwa oke, berarti semua orang bisa bersuara apa segala macamnya.
Dulu nggak dulu sih, beberapa tahun lalu lah, 2023, sebenarnya ini bagus loh. Pak Prabowo, Pak Presiden, yang tentunya gue juga nggak heran, kenapa Anda langsung senyum ya? Nggak lo, emang keren banget deh fragmentasinya. Loh, Ini bagus loh, Pak Prabowo bagus, Pak Prabowo hebat emang. bukan, Luar biasa lah emang lo. faktual bang. Lah, ini gue jelasin, ada faktanya, ada datanya, Iya, semua iya. terekam. Lu bisa googling. Iya. Jadi gue nggak lagi cuma apa mau ngomong apa lu jilat, nggak ada urusannya. Gue gak ngomong gitu. Iya, nggak Kan ada lo itu urusan. mau interpretasi sendiri Iya, aja. iya. Gue sih seneng aja lo jawab gitu. Channel-channel ini makin banyak muji Prabowo, makin bagus channel ini bro. Makin aman. Itu bukan bagus, aman, subjektif lo, mengamanin kantong sendiri. Oke, bagus. Nggak, serius, ini datanya ada semua. Di tahun 2023, gue dan kawan-kawan influencer atau mungkin konten kreator, public figure itu dipanggil sama Pak Prabowo ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan. Oke. Gue mau nyampe di sini nih, ada semua datanya. Iya. Nah, apa maksudnya? Karena ada upaya ya dari Om Deddy Kobuzer, gue, Selos, Chandra Liau, Bintang Emon, Coki, Tretan. Ya pokoknya maaf nih ya kalau yang nggak disebutin karena banyak banget saat itu. Yang like rame lah pokoknya. Karena merasa bahwa negara ini harus diperkuat dari ketahanannya. Dulu singgung masalah ketahanan kan, cyber apa segala macam kan. Benar. Nah beliau tuh benar-benar waktu itu sangat concern banget sama ketahanan negara karena ekonomi tumbuh karena memang negaranya kuat secara pertahanan. Lapangan pekerjaan kebuka juga negara kuat dari pertahanan dan seterusnya. Kami dipanggil, bingung kan gua. Ini true story nih. Gue juga ada fotonya tuh, waktu itu foto sama beliau Pak Presiden, misalnya waktu itu Pak Menhan deh. Masuk tuh handphone taruh luar. Wah, gue masuk set. Dari sisi tas level udah gagal itu. Lu ngapain handphone gue taruh di luar? Nah, terus Iya kan? Ya udah gue taruh luar semuanya. Takutnya kan mungkin ada yang bocorin ketahanan ini kan, itu kan negara soalnya kan. Even Om Deddy Kobuzer itu sama semua. Taruh ada kayak tempat kayak kotak gitu loh, wadah gitu. Gue taruh semuanya. Deg-degan juga kan udah. Oke, silakan Kak. Baik sih. Silaturahmi timnya segala macam. Ini masuk, duduk. Cep. 2022 akhir 2023 gue lupa sekitar tahun segitu. Singkatnya ngebahas mengenai satu tentang channel distribusi. Ini bahasa gue ya. Waktu itu beliau masifnya karena memang sosial media udah nggak bisa dibendung. Yang kedua, isi sosial media itu susah bedain mana faktual, mana hoax gitu dan seterusnya. Terus yang ketiga, gimana caranya kita bisa berjalan negara tegak lurus, tapi noise orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kebijakan dan seterusnya itu nggak kena pengiringan opini. Wah macam-macam lah kita bahas. Idenya Pak Prabowo saat itu, Pak Menhan waktu itu ya beliau ya jabatnya, itu udah dipikirin. Pokoknya gimana caranya ini konten kreator ini kuat, berkualitas. Apapun mau turunannya, mau nanti dibentuk asosiasi misalnya, mau nantinya dibentuk bahwa ada satu penyuluhan, mau apakah nanti Dewan Pers juga akhirnya membersamai, macam-macam lah. Gua aja nggak kepikiran, misalnya kita yang orang komunikasi ngeliatnya bahwa kayak, ternyata komunikasi juga bisa ngancurin pertahanan negara ya. Sudah kepikiran sama beliau. Makanya kenapa tadi gue bilang bagus di depan, karena nggak heran nih kalau beliau jadi presiden sekarang, karena jadi menteri pertahanan aja juga udah serius gitu loh bang. Iya. Sudah mikirin, kami dipanggil apa ya Den, buat apa ya, kenapa ya, karena begini begitu. Bahkan beliau disclaimer, ini nggak ada urusannya sama Nantar 2024 ya. Di depan beliau ngomong begitu. Oh iya siap gitu. Kalau mau pilih saya serah, mau enggak juga nggak apa-apa, karena sekarang masalah pertahanan. Tadinya kan kita orang marketing, kita punya rumus demand creation. Ini lagi nge-create demand kali ya. Betul trust level kan, nge-create demand, dikumpulin, ujung-ujung kita suruh nyoblos. Dari awal sampai akhir, pas mau perpisahannya salaman sama beliau, mau milih saya ya. Ini nggak ada urusannya ke sana nih, masalah isu ketahanan negara. Mesti diingetin lagi. Oke, gue balik bantu normal, nggak ada follow up apa segala macamnya. Akhirnya mungkin kan berjalannya waktu, urusannya banyak, akhirnya beliau jadi presiden. Nah, gue nggak tahu nih program ini apakah di Pak Menteri Syafri pasti tentunya mungkin diteruskan. Anyway, itu masalah channel distribusi bisa mengiring opini bang. Nah, trust level terjadi kalau dari sisi mungkin mau rakyat dulu apa mau penguasa dulu? Mau rakyat dulu. Rakyat dulu. Harus diutamakan rakyat. Nggak, gue tahu pasti. Sengaja jawaban terakhir dia nunggu ke versi biar gue sangkanya bazar pemerintah. Tapi gue tahu. Enggak, gue tahu banget. Padahal nggak ada urusan. Itu trust level loh. Trust siap. Jadi gini,
Dari yang pertama, masalah distribusi channel sudah berubah, ya kan, semua orang bisa bersuara, nggak perlu ngiklan ngeluarin duit, operasional, atau apapun itu. Kopi Kenapa dah. lu? Mau kopi dulu, Sini pas kok. banget nih sebelum gue jelasin. Ah, Mantap. Ada aja di sini, tadi ketan lah, bubur kacang ijo lah, silakan. bingung gue. Oh, siap. Nih, apa? Ini mau dibawa? Oh, nggak usah. Udah seru ah. Enggak serius. Serius gue. Enggak serius. Enggak, cuma satu ngapain? Serius sih. Bisa aja gua nggak bisa. Cuma satu sih, janganlah. Ya banyak bang. Nah, terus. Bisa aja nih ngelawaknya nih. Oke. Ntar abis ini lo ngantri ya. Siap. Nah, terus. Jadi rakyat. Nah, rakyat karena udah tahu channel distribusinya banyak. Ini gue nggak maksud nyerang apapun itu ya. Gue cuma objektif aja ya. Mungkin balik lagi. Oke lah, bukan menyalahkan rakyat, tapi ada satu instansi atau mungkin gue tipis-tipis ke penguasanya dikit ya, pemerintah atau apapun itu reaktifnya terkait penyuluhan, mungkin training, mungkin zaman dulu kita kayak nggak ada trust level sama pemerintah karena Pak Harmoko ngumumin harga cabai tiap pagi di radio, ingat nggak? Milenial bos, kita ngerasain zaman itu tuh, ya kan? Maksudnya keterbukaan dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dilakuin. Tapi kita nggak usah bahas di pemerintahan itu penguasanya dulu ya. Nah kalau di rakyat, kenapa juga akhirnya menurun? Betul, setuju. Kenapa? Karena mohon maaf nih, Anda akademisi kan bang? Ya, gue pernah ngebahas mengenai silabus sebuah kampus terkait yang materinya, ya mungkin kayak sekedar formalitas atau itu aja. Gue nggak bilang semua kampus, ya gue sebut saja oknum gitu ya. Gue malah diserang balik sama dosen. Tahu apa kamu anak kemarin sore? Gue pernah gue bahas. Maksudnya kita ini udah dipapar sama channel distribusi. Mbok ya harusnya edukasi, literasinya juga di-upgrade lah. Ya lu pasti ngerasain bang. Anda kan juga akademisi pasti tahu lah. Pernah gue bahas. Harusnya dosen-dosen ini tentang marketing evolution misalnya. Gue bahas tentang teori 4P misalnya. Ya kan gue bilang 4P mulu dari dulu. 4P mulu dari dulu gitu kan. Gue masuk 4P, pas 4P. Gitu. Apapun itu bentuknya. 4P itu udah gak relevan. Gue bilang begitu berkali-kali. Produk, price, place, promotion gitu. Di-upgrade silabusnya. Jadi literasi ke rakyat. Ya ujung-ujungnya dapat itu lagi. Mbok tambah lah. Misalnya di kampus atau mungkin di forum-forum tertentu. Event. Kan banyak yang bikin-bikin event tuh. Ya kan datang berbayar apa segala macamnya. Yang duduk kayak gue denger ngantuk. Gue gak bilang semua ya. Pembicaranya ngantuk. Literasinya mungkin gak ke-upgrade. Nah kayak gitu-gitu tuh masyarakat ya akhirnya ilmu apa yang dimiliki bang? Ya jadi isinya itu udah doktrinisasi sehingga ya dikit-dikit reaktif. Gara-gara apa coba? Sebelum dia dapat informasi dari si orang kedua, pasti dia dapat dari informasi orang yang pertama. Sebelum dia dapat informasi dari orang ketiga, pasti dia dapat dari informasi orang kedua. Karena apa? Karena semuanya bisa ngomong kan? Begitu nyampe rumah mau tidur, tentang ada konten kreator yang sekarang nih gue agak nyambung dikit ya ke upayanya Bang Menteri Teguh Rifki juga ini bagus di Menteri Ekonomi Kreatif. Beliau pengen bikin kayak semacam Kadin versi konten kreator dan intellectual property. Kayak di Kokanya Korea. Ya kan? Kenapa Korea ekonomi kreatif yang maju? Karena konten kreatornya itu benar-benar dinaungin dan diatur bahkan di bawah dari Kementerian Pemuda dan Budayanya Korea Selatan. Wah, kuat. Negara-negara yang lainnya banyak. US juga demikian. Jadi dia rapi, gerak. Kadin versi konten kreator. Di kita lagi dipush sama Bang Menteri nih, Teguh Rifki. Itu punya ide. Akhirnya gue coba bilang, iya bang, ini bener nih idenya sejalan sama Pak Prabowo. Waktu saya dipanggil tahun 2023 ke kantor Kementerian Pertahanan. Kenapa? Karena begitu keluar, ini kayak tervalidasi. Faktual nih. Sekarang kan enggak. Oknum-oknum konten kreator ketika lagi ada yang viral, tanpa ada validasi, riding the wave, ikutan ngebahas di react. Nggak tahu nih beritanya bener apa enggak, tiba-tiba ikut ngomong di TikTok nggak berbayar, udah itu dikonsumsi sama siapa? Sama orang yang baru mau tidur. KTP begini, wah terus nyenggol dikit wakil rakyat nih. Dengan segala hormat, saya apresiasi mungkin kawan-kawan di Komisi 1 DPR yang khusus menangani tentang data pribadi atau PDP kan pencurian data pribadi sempat tuh di Komdigi
Kan itu beririsan tuh. Iya. Ini kan koordinasinya sama Komdigi dan lain sebagainya untuk pengentasan data pribadi yang dicuri apa segala macam ya. Sama, oknum-oknum rakyatnya. Iya kan, yang ada di sana juga mirip-mirip. Kita bilang oknum. Kenapa? Ya tentang mengenai literasi, mengenai tentang informasi, semuanya yang ujung-ujungnya ya cobalah diatur gimana caranya begitu masuk ke rakyat sebelum tidur dapat berita pencurian uang hilang. Begitu dideteksi ternyata gara-gara KTP milik seseorang yang jatuh di daerah mana akhirnya disalahgunakan. Naik lagi berita lagi. Guys, riding the wave lah. Oknum-oknum konten kreator nggak ngecek. Rame banget loh. Gua kemarin, tau nggak? Dapat tuh hooknya biar viral doang kan. Kemarin gua jalan, tiba-tiba ada orang nyamperin gue, dimintain, kakak, boleh nggak difoto bentar? Kakak, boleh nggak face recognition? Kakak boleh nggak? Ih ngeri banget guys. Akhirnya coba gue browsing ketemunya oknum konten kreator yang nggak ngerti juga tentang data-datanya faktual apa enggak. Pas browsing, ih benar itu pencurian data. Ih benar itu begini. Maksud gue, karena cara distribusinya udah begini, ayo rakyat sama penguasanya duduk bareng. Apa nih, literasi apa nih yang mau disampaikan? Mau dibentuk badan hukum. Jadi ketika lo posting, terus nggak faktual, ke ban. Kan Cina berapa kali ngelakuin kayak begitu. Cina, influencer, content creator, financial content creator, yang ngebahas tentang keuangan, kayak misalnya di sini contohnya, Timothy Ronald versi Cina, Raymond Chin versi Cina, itu nggak bisa sembarangan. Di Cina itu, kalau lo bikin konten ngomong depan kamera, 2030 resesi besar guys. Gimana cara menghadapi ketika ekonomi makro krisis, tonton video ini sampai habis. Itu ketika diposting, naik AI-nya dia, itu kalau nggak faktual, ban. Bukan akunnya kehapus loh. Sorry, bukan postingan yang kehapus. Akunnya kena ban. Dan dia dipanggil polisi datang. Cina. Jadi nggak bisa tuh kayak, koin ini lagi naik guys. Koin ini lagi oke nih, saham ini lagi bagus. Gua tangkap. Maksud gua gandengannya tuh kayak rakyatnya sebenarnya nih nggak salah bang, karena literasi dari yang atas-atasnya ini nggak kuat. Jadi kayak kawan-kawannya tadi gue bilang belum ya, mungkin kita punya wakil rakyat di Komisi 1 DPR gitu yang menangani tentang Komdigi apa segala macam ya. Apa dong, ayo dudukin lah kita ini rakyat, duduk bareng. Kenapa? Kasih tahu. Mungkin jangan-jangan nggak tahu tentang informasi Cina seketat itu. Itu bisa ngomong sebelum tidur dia konsumsi. Besoknya ketika mau masuk ke KAI, gue tahu tuh cerita itu. Gue pribadi masih yang gede banget, masih kerekam tuh, bagus alatnya lagi. KAI kan gue cakep. Jadi gue dulu dari 2 tahun lalu tuh kan masih gede banget 100 kilo bang. Sekarang kan gue coba intermittent fasting diet. Terus begitu gue suka kan, kadang suka diundang sama kawan-kawan kampus yang di daerah Cilacap apa segala macam itu kan naik kereta kan. Sering gue belakangan ini. Terus muncul foto gue dulu kan. Terus gue mikir, kebuka gate-nya, gue mikir, nah gue lagi alatnya bagus ya, padahal muka gue beda. Top. Nah, balik lagi ke tadi, begitu mau naik kereta, KTP. Di kepala langsung bekerja kan. Kemarin gue mau tidur, ngeliat KTP hilang, dijadikan pinjol, ada notifikasi. Itu kan bahaya nih gue. Jadi Bianca kan salah satunya channel distribution atau distribution channel. Itu ada di marketing. Distribution channel gitu kan. Customer behavior itu di bisnis tuh ada semua. Makanya ya panjang lah cerita tentang distribusi channel. Itu duduk bareng tuh. Nah betul, rakyatnya mungkin juga jangan reaktif. Nggak tiba-tiba langsung kayak, kenapa nih? Nah, ya dia nge-search, cari data yang benar dulu. Ada ini juga bro, sorry gue potong ya. Iya. Misalnya kasus yang terbaru lah yang joget-joget di DPR itu. Ada emang yang marah. Apa sih itu rakyat? Masa kita joget-joget anggota dewan atau ada orang joget-joget dimarahin? Kan boleh-boleh aja joget-joget. Nah aku sempat bilang, nah lu gak ada empatinya lo sama rakyat. Iya. Rakyat itu belum tentu kalau pejabat joget-joget itu dimaklumi. Mungkin dia ngerasa, wah lu joget-joget lu nggak peduli sama gue lah gitu. Gue potong ya. Berarti dia nggak paham tentang perubahan channel distribusi zaman sekarang. Si siapa nih? Anggota DPR. Coba. Iya kan? Oh, antara di pemerintah nih, pas pemerintah. Terus sekarang nggak apa-apa sekarang aja. Nyambung. Harusnya, kan tadi gue bilang berkali-kali, harusnya anggota DPR juga ngelihat ekosistem sudah banyak berubah. Dia lupa mungkin mau itu generasi X atau mungkin milenial yang para joget-joget di sana. Dia lupa channel distribusi sekarang bukan cuma TVRI, RCTI, radio grup, koran.
Artinya ketika ada yang nge-shoot, baik itu kamera amatir, kamera yang resmi, formal, dan seterusnya, informal maupun formal, pasti kan naik. Mohon maaf nih, ini gue jujur-jujuran aja nih, gue bilang oknum. Mungkin zaman Pak Harto menjabat, mungkin zaman Pak SBY menjabat, mungkin zaman Pak Jokowi menjabat, joget-joget terjadi nggak di dalam gedung DPR? Ya, ada. Bisa dong. Ada, bisa. Cuma karena channel distribusinya belum semasif sekarang. Bisa dikontrol Yes. pesannya. Iya, nggak apa-apa. Gue juga nggak menolak tentang perubahan. Gue nggak menolak tentang adaptif. Ya dan seterusnya gue nggak menolak tuh. Betul kan, kita harus maju bang. Masa mau konvensional mulu, analog mulu, TV-nya, medianya kan gitu kan. Nah, tapi dari kitanya udah pelajari. Sepenting itu loh channel distribusi. Tapi tim medsosnya Gibran oke tuh men. Kan dia nggak joget-joget tuh. Disebutnya wah ini Pak Wapres sangat mengerti empati rakyat, nggak ikut joget-joget. Termasuk si Pasya Ungu juga ketiban positifnya tuh. Iya. Padahal mungkin dia lagi malas aja. Aduh, gue mau reaktif lagi nih. Gue mau suzon boleh nggak? Iya, boleh. Suzon untuk positifan. Iya. Suzon gue kan orang pengusaha, orang marketing kan reaktif Iya. dikit-dikit. Kok keren ya? Disclaimer dulu bentar deh. Iya. Mas Wapres, top Anda. Saya mau apresiasi nih. Iya. Ya dari sisi marketing doang nih. Iya. Bahasa suzon yang positifnya menurut saya keren banget ya. Ini pasti udah dirancang demand creation. Sebelum ke sana, tim PR-nya, tim marketingnya Anda jutek. Bahasa gue, jangan dipotong nih. Iya. Bahasa positifnya. Artinya, loh, sekarang gini, PR kan boleh-boleh aja. PR kan boleh dipakai kok di para pengusaha-pengusaha di Amerika apa segala macamnya untuk memperbaiki namanya ketika ada masalah apa segala macamnya. Itu bahasa gue gitu bang. Jadi kalau obrolan kedai kopinya nih, bahasa obrolan pinggiran nih kayak kita yang mungkin yang ngeliatnya, bagus nih. Kita langsung refleksnya, mudah-mudahan gue salah ya. Timnya cakep juga nih. Jadi udah di set, kayaknya bakal ada yang joget, Anda jutek. Justru apresiasi buat tim marketingnya, maksudnya kalau benar gitu. Jadi Anda diem. Nah, kalau menurut gue sih itu nggak ada kreasi begitu bro. Ya berarti bagus dong. Mukanya Gibran emang begitu. Kesel kan? Emang begitu maksud gue. Ya kesel dong, ngapain lo joget-joget bukan ngurusin rakyat? Bener Enggak, dong? maksud gue ya pokoknya dia begitu mukanya. Terus ada teks dan creation yang membuat mukanya itu jadi positif. Itu keren timnya menurut gue emang. Ya bener kan? Iya, timnya jago tuh. Dan maksud gue nggak ada yang disuruh lo jutek, nggak ada. Emang dia begitu. Wah ini gimana ya supaya Wapres sih dapat ininya nih. Terus dia pikir wah, hanya Wapres yang nggak gerak nih, nggak joget dia yang Udah nggak usah diterusin. Ya kan kali-kali tebakan gua doang. Itu Tebakan gua, lu nggak usah jadi kayak begini. Kesannya gua kayak nggak percaya sama Mas Wapres. Ikan tebakan gua dong, bisa jadi gua salah bang. Lu bukan tim medsos. Ya kalau bukan nggak apa-apa. Terusin. Kalau nah itu tadi ya dari sisi rakyat, lu mesti kritis juga terhadap pesan-pesan yang masuk ke lu. Jadi nggak terlalu reaktif. Dua-duanya. Tapi kan sebenarnya kan rakyat kan memang di apa ya bahasanya ya di proses lah, dibantu lah sama pemerintah. Gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Maksudnya gitu. Nah, cuma kan rakyat dia kan harus mentah-mentah, Bang. Harus mentah-mentah kayak adanya begini. Oh, berarti bener kali ini lah grup WhatsApp keluarga deh, nggak usah jauh-jauh. Viralnya kemarin yang Raffi Ahmad ya. Yang akhirnya ada yang ngakuin AI-nya Raffi Ahmad kan. Itu meskipun minor, kita ngomong keluarga kami ya, meskipun minor gitu kan, yang mungkin umurnya juga udah milenial ke atas, itu kan kayak ini serius nih, ngeri banget ya sekarang kayak gitu-gitu kan. Ini masih ada yang percaya gitu loh, tapi bahasa ngeri ada juga yang ngeri banget ya penipuannya gitu. Nah maksud gue pikir ngerinya tuh penipuan semua gitu loh, taunya masih ada kayak ngeri banget ya. Iya nggak kayak ngeri kalau kita ngobrol kan. Kalau misalnya ada yang bagus ngeri, padahal mah kan keren. Iya gitu. Nah makanya kayak gitu-gitu kan. Nah jadi sebenarnya literasinya juga harus nyampe juga ke rakyat. Makanya, nah mungkin ini juga buat Bang Maman Abdurrahman, buat Bang Menteri yang lain apa segala macamnya terkait ada yang bikin penyuluhan-penyuluhan. Menterinya nggak salah Bang. Gue pernah dapetin loh oknum-oknum loh. Begitu ada anggaran harus terserap. Bikin pelatihan UMKM. Kan ada PIC oper ke PIC lagi, nyari vendor buat bikin acara seperti ini, ada duit sekian buat datengin peserta misalnya, buat ikutan pelatihan, tapi ternyata oknumnya bermain. Justru gue bantuin kementerian-kementerian terkait ngeliat kayak begini, ya udah asal sekedar datang, asal sekedar terserap biayanya. Gitu. Wah bang, gue bilang oknum lah, pokoknya berkali-kali gue di sini
Soalnya gue ngelihat langsung, denger cerita langsung kayak, iya gue juga nggak tahu deh. Gue udah tahu. Kami kan juga ya mentor lah, mungkin pengajar juga di UMKM gitu ya. Kita lihat dong. Maksudnya gue tahu kita belajar komunikasi lah dan public speaking. Gue tahu betul ketika orang ini beneran nyimak apa enggak. Insya Allah gue tahu. Dan yang kedua, gue tahu betul pertanyaan ini karena memang backgroundnya dia itu apa bukan, gue tahu. Nah jadi kan gue kadang bantu Pak Sandiaga Uno waktu di Kementerian Parekraf waktu sebelumnya kan keliling Indonesia, bantu Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang apa segala macamnya. Gue ngeliat gitu, maksudnya kayak, oh wow, ternyata berat juga yang di Indonesia ya. Karena bawahnya beliau nggak tahu. Gue ke ujung Labuan Bajo apa segala macem gitu. Ternyata yang bener banyak, yang ngerti banyak, yang parah juga banyak. Yang parah maksudnya memang di oknum gitu loh. Datang karena duit, datang karena mungkin minta transport atau segala macemnya. Datang habis itu udah ngeramein. Mentor yang ngomong apa, tawa-tawa, nggak nyimak, main handphone. Ada yang mau nanya, krik-krik, atau ada yang mau nanya sekaligus mungkin biar nggak ketahuan amat gitu si oknum ini. Dia nanya, Nggak sesuai lah. gue ngaku politikus, tapi gue seolah-olah gue mau nanya sama lu bang, lu udah ngerti tentang politik. Pak, negara kita kenapa ya miskin? Apa iya gara-gara? Tapi lu pasti ngebaca kan, gue sebenarnya ngerti politik apa enggak kan? Karena mungkin karena modal biar dihargai nama lu aja gitu. Wah itu berasa banget. Nah, misalnya kayak gini-gini, semuanya harusnya bebenah gitu. Sehingga oknum ketemu kita sebagai rakyat, oke kita mau belajar. Tapi kenanya sama orang yang nggak jelas. Kita juga asal telah mentah-mentah gitu loh. Oke, sekarang pemerintah. Kenapa trust level ke pemerintah Siap. itu kecil versi pemerintah menurut lo? Oke. Ngeri sedap nih. Nggak apa-apa. Siap. Menurut gua, oknum-oknum ini masih banyak yang salah menerapi ilmu personal brand dan ilmu marketing. Tadi backsoundnya agak-agak gimana gitu. Zeng. Nah, terus. Menurut gue itu. Karena gue nggak kenal sama orang ini. Gue boleh sebut nama lah ya. Tapi kan gue nggak kenal, jadi kan gue nggak ada tunggangan apa-apa lah. Kang Deddy Mulyadi. Gue coba sebut namanya. Yang menurut gue salah satu yang berhasil ketika pakai ilmu marketing namanya demand creation, nge-create demand sebelum tujuan dia tercapai. Siapa penemunya? Salah satu adalah Profesor Orais. Dia yang penemu teori brand positioning juga. Di situ dia akhirnya diterjemah sama Pak Subiakto di Indonesia, yang bangun McD, bikin McD, Kopiko dan seterusnya. Ya itu ketemu satu kata namanya demand creation. Jadi bisnis itu gimana caranya dicaplok sama konsumen, dalam hal ini adalah pemerintah, gimana cara narasinya dicaplok sama rakyat. Iya, oke aku terima, gitu ya. Itu tergantung value-nya dia, personal brand-nya, tingkat kepercayaannya sudah naik apa belum. Makanya waktu itu datanglah satu orang ke tempat gue di sebuah organisasi, kan gue aktif juga ya. Nah, datanglah, organisasinya besar, bahkan di ketua umumnya juga sangat besar namanya. Datang, ya gue bahasanya pastikan mungkin dia bukan tim inti, ya biar amannya gitulah. Der, bantuin yuk. Bantuin siapa? Jabar. Ngapain gue? Ya dan yang mana? Ini. Gue cuma mundur. Satu, last minute. Gue bilang itu ke dia. Dua, kalah jauh bro. Sama si ini. Kenapa? Lu baru mau mulai, dia udah mulai. Lu gak paham tentang demand creation, dia paham tentang demand creation. Mohon maaf, bahasa itu kan manusia aja ya. Gue gak bilang dengan takdir Allah ya. Pasti kalah. Gue bilang begitu. Wah ini true story banget nih. Makanya gue, bukan gue gak mau bantu. Gue mah hayu-hayu aja. Kalau misalnya, gue gak masalah angka gitu, gak gue gitu. Gue memang apa yang bisa gue bantu, apa segala macam cerita, apa segala macam gitu. Ternyata itu babak belur. Kenapa? Dia udah nge-create demand, turun ke jalan juga dua mata pisau nih bang. Demand creation itu turunannya adalah dipakai ilmu sama nggak pakai ilmu. Turun ke jalan cuma haus validasi dan pencitraan, itu backfire ke rakyat. Makanya turun ke jalannya, mau konsepnya doorstop, mau konsepnya tentang kasih solusi, itu bebas. Yang penting value apa yang ditonjolkan. Yang kedua, Panji Pragiwaksono itu bilang berkali-kali tentang teori caturnya dia, itu bagus. Orang menang catur sekali, belum tentu dia dibilang jago atau ahlinya catur.
tapi menang catur berkali-kali, dia pantas dibilang ahlinya catur. Personal branding adalah kegiatan ngasih tahu ke dunia bahwa kita ini siapa dan punya nilai apa. Nah, sehingga personal branding yang dilakukan berkali-kali, tingkat kepercayaan konsumen, rakyat dalam hal ini naik. Nah, masalahnya, contoh Jawa Barat waktu itu, dia udah nge-create demand berapa tahun. Belum ngomongin tentang brand positioning, belum ngomongin tentang brand identity. Apa brand identity? Warna, ciri khas, karakter. Lihat atas sampai bawah, putih. Nempel di kepala. Itu ada ilmunya semua, Bang. Personal branding. Dia nggak pernah ganti-ganti tuh. Putih, putih, putih. Kepala, iketannya. Dia kayak Pak Jokowi, putih hitam sampai sekarang. Yes, itu benar. Itu benar. Itu ada ilmunya semua gitu loh. Maksudnya, makanya begitu ada orang datang ya, gue nggak usah sebut nama dan gue nggak usah sebut mana pasangan calonnya gitu ya. Bapak pelur, gue bilang ada tanya yang bersangkutan. Iya, gue rasa gue mesti begitu kan. Ini kayak dari ini ya, topi putih, topi putih. Iya benar. Iya benar. Udah batik. Gue udah kasih batik lah ini. Iya, tapi jangan ganti-ganti, Bang. Lu pada batik. gimana sih? Batiknya boleh, tapi jangan ganti-ganti. Maksudnya bukan nggak ganti ya. Nah, ini kayak gini nih. Lu kan ada pakai polo, lu pakai baju olahraga. Batik-batik aja, olahraga aja, Bang. Itu namanya brand identity atau brand personality. Siapa penemunya? Profesor David Acker. Gue satu-satunya brand identity yang sampai hari ini gue sadarin, itu perut gue aja kemana-mana. Setiap kali tayangan ada aja perut gue gitu kan. Iya. Makanya gue agak-agak ragu-ragu nih intermittent apa enggak. Ada aja alasannya. Alasan aja, Bang. Enggak, tapi itu kita mesti pikirin tuh ya. Iya, bener. Biar gue gak mau viral. Kali aja gue jadi wapres kan. Amin. Masa gue gak kecepatan Menko ya? Lu mancing-mancing lo. Gak apa-apa bro. Nanti lu kasih gue penghargaan. Tanda jasa. Bahaya kalau tektokannya enggak. bahaya. Gitu, sorry tadi dikit lagi nih. Lanjut deh ya. Nah itu jadi pemerintah mesti apa sikapnya supaya trust levelnya naik di mata masyarakat. Profesor Albert Mehrabian di University California Los Angeles itu punya teori namanya 3V, teori komunikasi. Dia orang komunikasi dan psikologi ya. Jadi 3V. Visual, vokal, verbal. V. Nah, tingkat yang paling besar adalah 55% ke atas adalah visual. Makanya 01, 02, 03 yang menang 02. Kenapa? Karena dia banyak di TikTok yang notabene memang visual. Ditambah lagi V yang visual itu turunannya gestur, body language. Itu semua ada di situ. Jadi udah pasti menang. Nah, ketika turun ke jalan, harapannya visual, tapi tidak dilengkapi dengan vokal, verbal, dan lain sebagainya. Plus dalil yang lainnya mengenai, lu bangun personal brandnya ada 6 pilar tuh. Mau pakai yang mana? Dikenal sebagai pakai rumus education, inspiration, entertainment, connection, conversation, promotion. Promotion kayak gimana? Kayak Willy Salim. Promo-promo, bagi-bagi duit, bagi-bagi iPhone. Arif Muhammad sama mirip-mirip. Nah itu ada tuh ilmu-ilmunya. Naik lagi conversation, connection, kayak Atta Halilintar, kayak Ricis, ya kan, nanya berapa harga rumah lo, dia mengkoneksikan, membicarakan percakapan dan seterusnya. Entertainment ya anak-anak yang penghibur, stand up comedian segala macam. Inspiration biasanya yang kisah ngangkatnya, kayak Andi, ya kan, dan Mananta. Banyak yang pakai sebenarnya. Kasih solusi salah satunya kita pakai yang 2 pilar yang di atas, education sama inspiration. Education, lu turun ke jalan, lihat KDM. Belum laku barang dagangannya. Kenapa? Keluar dari jam berapa? Stop di situ, naikin ke sosial media, tim kontennya busuk saat itu misal fail. Kenapa? Karena lu nggak memenuhi syarat. Lu edukasi nggak, inspirasi setengah-setengah, bingung nih. Nah makanya harus di-clearkan. Kenapa bu nggak laku? Oh, coba deh, mungkin diganti ininya. Lihat beliau kan, kamu kenapa tawuran? Ah, ini mah kalau emang kamu punya keahlian, kekuatan nih, kayaknya nih, cocok nih, kayaknya militer nih. Aku kirim ya, biar lebih jago nantinya, biar lebih kuat ya, tapi di jalur yang benar. Itu kan solusi kan. Nah, jadi artinya 6 pilar tadi itu pasti mencakup solusi. Kamu miskin, ya udah, nih aku modalin iPhone. Gaya-gaya konten kreator yang kayak begitu kan. Itu solusi. Nah, itu kurang terjadi, mohon maaf. Kami dari sudut pandang pengamat personal branding atau ya marketing atau marketer gitu ya, itu ngelihat tuh sempat berhasil di Pak Menseknek kita gitu ya, Pak Prasetyo Hadi kan, turun ke jalan, begitu ada demo, sempat berhasil. Nah, maksud gue mau apresiasi yang ini, tapi yang lainnya harusnya mencontoh. Pak Prasetyo Hadi, Menseknek kita,
itu begitu ada demo waktu itu kan beliau turun. Nah, dia pakai rumus namanya sympathetic political branding. Jadi symbolic politic branding. Jadi di rumus personal brand dan PR itu simbolik kan isyarat-isyarat ya. Nah, itu dipakai. Itu pernah dipakai sama Perdana Menterinya Ahmed Dogan, Bulgaria. Perdana Menteri Bulgaria itu pernah dipakai. Ad Miliband, anggota parlemen di Inggris juga dipakai. Gabriele Vieira ya, itu juga pakai di Australia. Cuma sekedar turun ke jalan. Ya, aku dengerin. Jadi anggota-anggota DPR yang ada di dalam gedung DPR itu keluar aja sebenarnya nggak ada masalah kemarin pas demo yang kemarin. Kasih itu dipakai Perdana Menteri Bulgaria loh, pakai. Tapi dihancurin motor apa? Iya mana? Anggota DPR mana? Keluar nggak? Dia keluar nggak sih kemarin yang dihancurin mobil itu? Enggak bukan beda. Itu tuh dipakai. Habibur Rahman pernah keluar tuh. Iya. Iya, maksudnya simbolik aja sebenarnya. Itu ada simbolik branding ya kayak ya. Nah, kuncinya digandeng di 3V tadi, visual, bahkan janji politik aja bisa terlupakan gara-gara gesturnya dia. Itu di personal brand ada banget tuh, di PR ada banget tuh. Datang nih, ya gimana gitu. Itu Ahmed Dogan di rumahnya, jadi waktu itu ada kebijakan Bulgaria itu ngebolehin demo ke rumahnya, kediaman atau presidennya langsung lah. Jadi bukan kayak ke istana, bukan kayak ke anggota DPR gitu ya. Boleh ke rumahnya. Sampai ke rumahnya. Menolak kebijakan. Dia keluar dengan baju rumahnya gitu, dia santai aja. Maksudnya kayak ya rapi gitu ya. Keluar, ya dengerin. Oke. Dia balik lagi ke dalam. Bubar masa. Oke bro, gini. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu kan nggak dipakai di personal brandingnya para oknum-oknum yang ada di pemerintah kan sayang. Waktu zaman perjuangan, itu kan rakyat tuh ngasih apa aja terserah tuh. Ke tentara yang lewat dimasakin, ada pasukan datang dimasakin, dikasih ubi lah, singkong gitu. Sukarela masyarakat. Mungkin karena waktu itu ngerasa rakyat ini empati juga ke para pejuang-pejuang kita ini. Mereka mungkin berjuangnya lebih parah dari gua, harus berkorban nyawa dan lain-lain. Makanya dikasih itu rakyat. World Giving Index itu Indonesia itu rakyatnya dermawan nomor 1 di dunia. Oh iyalah. 4 tahun berturut-turut. Iyalah. Nah, tapi giliran dikasih tahu diminta sama pemerintah misalnya pajak, bahkan pakai dalil kan Sri Mulyani kan pajak sama zakat segala. Waduh, sorry, jangan gitu dong pemerintah. Itu kan artinya trust levelnya bro. Makanya itu tadi pertanyaan gue. Ini tentang trust level rakyat ke pemerintah yang kecil atau rakyatnya yang makin kritis? Dua-duanya. Singkat aja bro. Ya, dua-duanya bisa, tapi gue mau bahas dari stimulus dari pemerintahnya atau penguasanya. Ini masukan karena bentuk kecintaan gue sama negara ini dan karena bisa menjadi masukan buat pemerintah karena ini kan bentuk pedulian. Harusnya rakyat belajar marketing evolution, namanya marketing 4.0. Itu udah divalidasi sama Dara Shiver di TEDx waktu itu. Tapi kan 4.0 ada variabel teknologi. Komunal. Teknologi, AI masuk di situ, internet sama komunalisme, ngelompok. Apa Dara Shiver waktu itu ngasih dalil, focus on your first followers. Fokus pada followers pertama kita, karena biang keroknya sesungguhnya ada di situ. Mau gue kasih bocoran nggak? Oke, bocoran nih. Ini kayak bocor halus. Ini gue kasih bocoran nih. Oknum di partai oposisi atau mungkin pemerintah atau mungkin apapun itu yang mungkin nunggu jabatan, oknum-oknum yang ada di pemerintahan, apapun itulah bentuknya, yang nggak suka, yang pengen demo ini lancar dan rusuh, berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan maksudnya ya, benar-benar jalan sampai habis tapi rusuh. Yang terjadi, followers pertamanya dia, biang keroknya bisa menggiring opininya, itu dikirim sama si oknum juga, turun ke jalan buat ngerusuhin. Maksudnya gimana? Salahnya di situ tuh. Maksudnya gimana? Flash mob terjadi. Flash mob nih, joget-joget gitu apa segala macam. Itu terjadi gara-gara orang pertama atau orang kedua. Orang pertama dia joget. Disangka gila kan? Ngapain lo gila lo? Datanglah orang kedua, ikut-ikutan joget. Kayaknya konten deh. Nah, reaktif dong. Ada ikut-ikutan terus sampai flash mob terjadi. Pernah diriset di Thailand,
Konten kreator juga ngeriset bahwa orang melakukan sesuatu gara-gara orang lain melakukannya. Nah, ya, nanti gue bahas nih masalah demo tadi. Di riset, pertama, dia ngasih barang. Ngantri di tempat-tempat umum, apa segala macamnya. Dia ngasih. Orang lain ikut-ikutan. Ada apa sih? Harusnya, ini strateginya udah banyak diuji sebetulnya. Manusia itu lagi mimpin meeting, gue tambahin satu lagi deh. Lagi mimpin meeting, gue mimpin meeting nih. Di ruangan ini, tiba-tiba di ujung meeting gue bilang, gimana kalian? Kira-kira plan apa plan B nih? Untuk campaign marketing kita, strateginya di tahun 2026. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena secara persepsi takut salah, takut dimarahin, takut disangkanya main handphone, takut nggak merhatiin, dan seterusnya. Begitu abang yang pakai baju garis-garis ini ngomong, oke, mas, gue A deh. Apa yang dilakuin sama teman-teman? A juga. Setuju? Tuh, lihat. A semua. Ini efek komunalisme pengiringan opini. Ditambah lagi dari profesor lain, bilangnya cheerleaders effect. Kita kalau nonton Cheers ketika waktu SMA, ada yang perform gitu kan, ekstrakurikuler. Lucu-lucu banget ya. Gue sama teman-teman gue tuh kadang, gue kecengin yang ini, gue yang gini. Oke. Ketemu di kantin jalan sendirian. Tuh yang lu kecengin. Perasaan gak gini kemarin mukanya. Kenapa? Karena satu cewek jelek foto selfie, hasilnya jelek. Tapi 10 cewek jelek foto rame-rame, lucu-lucu banget ya. Nah, jadi efeknya itu karena komunalisme, karena ngelompok. Harusnya ketika demo terjadi, karena mungkin ada sebagian di pemerintahan nggak tahu tentang eskalasi evolusi marketing, sehingga ya apapun bentuknya lah, ada yang rusuh kan? Coba digerakin satu, ya. Maka tadi gue bilang kan, gue disclaimer-nya ini sebenarnya gue mau kasih bocoran, tapi maksudnya dengan cara yang nggak baik misalnya gitu. Kasih buzzer 1, tambahin 2, tambahin 3 atau apapun itu, ngasih roti ke TNI. Terus muncul satu narasi. Guys, kita lihat perjuangannya, nggak apa-apa, kita didengar kok. Giring opini. Malcolm X ngomong kan, media itu paling cepat bisa membunuh tanpa senjata. Nah, dia ngomong satu orang, tambah lagi dalil yang tadi sampingnya mengenai komunalisme. Guys, gue minta perhatian bentar. Padahal buzzer. Minta perhatian sebentar. Iya, ternyata gue dapat bocoran, kita mau suara kita didengar. Entah itu apapun itu, ada mungkin kamera apa segala macam. Iya, clear. Lagi di meeting di dalam. Dan betapa luar biasanya para penjaga-penjaga TNI kita susah payah. Kita kolaborasi guys. Kasih satu roti, ngikut semua roti. Ngasih makanan. Nah, gue nggak tahu nih. Baik sangkanya gue dengan segala cara ya optimasi ya. Channel distribusinya pas lagi sempit sedikit. Jadi nggak noise di sosial media. Tim PR-nya presiden yang dulu-dulu itu adalah rapi. Belajar teorinya Philip Kotler yang udah temuin dari tahun 60, 70, 90. Pakai tentang cheerleaders effect yang disampaikan sama Derek Sivers dan kawan-kawan, latah. Makanya kondusif. Kalau gue yang lihatnya begitu. Oke, terima kasih Der. Oh udah nih. Buat pemerintah, buat penguasa, informasi aja. Ini pertemuan dan obrolan luar biasa antara Henry dan Deriansyah yang ketiga. Waktu sekali di tempatnya Dery, 2 kali tempatnya saya. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan lagi mendengarkan kita berdua. Siap. Telepon dong. Siap. Jangan disangka kita nggak ada maksud ini, ya. Oke. Aduh, masa kurang kode gue pakai kemeja begini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dan. Sama-sama, thank you.